Jadi jalanan-jalanan di Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Maksudnya gimana tuh? Ini anomali nih. Aku rada Bukan anomali, anomali. guys. Jalan-jalan di Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Yang tidak punya guru. Wah, Karena Yaman itu dijadikan kelinci percobaan oleh Saudi. Oh gitu. Ya, Oke, lanjut. jadi sering dipalangin si Saudi, Bang. Karena itu apakah benar pasir Tarim itu sangat begitu ada keajaiban apa tidak? Soalnya katanya di sana di sini ada yang jual pasir Tarim, guys. Pasir Yaman ya. Sampai itu gimana? Bener nggak itu? Di sana ada nggak yang jual pasir Yaman? Itu Jadi dia tuh sebenarnya. digali, ceritanya lagi digali kuburannya. Saya Terus melihat menertawakan itu. mayat-mayatnya itu lagi baca Quran. Apa katanya? Tutup lagi katanya. Kita ada close the door. Oke guys, welcome back again to my channel guys. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mukibin tentunya ya. Ini ada mahasiswa dari Yaman tentunya guys. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar ya sekolah di sana seperti apa. Nanti kita akan tahu. Kita akan jadi tanya-tanya kepada santri Yaman ini guys ya. Muhaibin ini Muhaibin guys. Walawin. PWI anjing. Jadi gimana sekarang? Gimana dengan keadaan di Indonesia? Nah, saya dulu Gimana? nanya. Gimana? Saya dulu. Gimana Anda sekarang kerja jadi Lumayan, alhamdulillah. Saya kebetulan ini seru banget ya guys, karena banyak banget hal-hal yang random dan hal-hal yang unik ya. Ketika ketemu dengan orang-orang baru itu, wah keren banget sih, kita bisa mendapatkan teman baru, ilmu baru, dan pengalaman-pengalaman cerita dari teman-teman kita yang ada di penumpang ini. Dan itu menurut saya pekerjaan yang tidak gabut ya. Sebenarnya Iya, tidak gabut. jadi pekerjaan sambil jalan-jalan. Ya gitu lah itu. Masuk bro. Kayak bisa diceritakan gimana keadaan di Yaman itu ketika Anda ke sana tuh gimana? Apakah di sana menemukan rantai emas? Itu Gimana? Rantai emas, cerita dulu dong. Di sana kan pusatnya lah ya, pusatnya para muhibbin, para habib, dan para ulama lah yang syukrah wal istifadah ya. Gimana tuh? Coba ceritakan seputar Anda ada sebagai mahasiswa di sana, bagaimana keadaan di sana? Oke. Jadi menanggapi tentang pertanyaan yang punya channel. Jadi kalau melihat keadaan di sana, ini keadaan apa? Maksudnya keadaan dalam segi, maksudnya kan di Timur Tengah lagi perang, keadaan itu apa keadaan tentang polemik Indonesia tentang Ya, HKI? kita polemik Indonesia aja lah di Hababi, karena kan narasi yang sudah tersebar di media sosial ya, baik itu dari kalangan para habib-habib yang menceritakan keadaan di Tarim tentunya di Yaman, itu benar-benar kota wali dan penuh dengan keberkahan katanya di sana kan. Saya pengen tanya itu apakah benar di sana itu penuh dengan ya hal-hal yang keajaiban lah, yang bisa hal-hal yang lain lah. Kita satu-satu dulu lah kita bedah. Oke. Dan dari segi sisi ekonomi dan segi politik itu udah kita nggak usah bahas-bahas politik lah ya. Kita bahas yang tentunya keberkahan dari kota Yaman itu seperti apa, bisa Anda jelaskan coba? Oke. Jadi tentang keberkahan dan banyak orang yang mengatakan bahwa Yaman itu adalah kota seribu wali. Betul. Nah, itu bisa dibuktikan 95% bisa dibuktikan secara real. Oh gitu, real ya. 5%-nya mungkin ada sebagian, kan di Yaman itu ada orang-orang yang imigran dari Somalia. Oh Nah, gitu. mungkin 5%-nya itu dari Somalianya itu. Tapi 95% penduduk Yaman, terutama penduduk di Tarim, Hadramaut, Iya. itu benar-benar menunjukkan, jadi di sana itu tentang kesunahan Nabi, tentang teori-teori ibadah, bukan hanya sekedar teori saja tetapi dipraktekkan, Pak. Oh gitu ya. Iya. What the hell this is? Minimal di setiap saku ahlu tarim pasti ada siwak, minimal. Oh gitu. Sedangkan siwak adalah perkara sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, laula an asyukko an ummati la aujaba
siwak. Oh, gitu. Andaikan aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan mewajibkan terhadap siwak. Nah, pasti di Ahlu Tarim itu di setiap sakunya pasti ada siwak. Itu menunjukkan bukti real bahwa penduduk di sana, penduduk Yaman itu bukan hanya sekedar teori saja, bukan hanya sekedar mempelajari, tetapi dengan dipraktekkan secara asli. Oh gitu. Bisa Jadi seperti itu. jadi hadis ketemu hadis langsung dia praktekkan. Langsung dia praktekkan. Langsung hadis dipraktekkan. Itu tentang tentang keadaan secara ubudiahnya mungkin ya. Oh iya. Secara ubudiah. Tapi udah menjadi kebiasaan sehari-hari mungkin gitu. Kebiasaan sehari-hari. Dan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa ahlu Yaman itu sering sekali mengucapkan salam kepada setiap orang yang ketemu. Oh gitu. Ngerti Baik. nggak? Ya, oke. Nah, seperti itu. Aku- Itu aku- pasti. Jadi Baik, assalamualaikum ya akhi. ya gitu pasti kan? itu. Oke, Pasti oke. mau kenal mau tidak pasti mengucapkan salam. Itu yang pertama. Ah. Yang kedua, banyak ulama-ulama yang mengatakan syawari utarim syaikhun liman la syaikholahu. Jadi jalanan-jalanan di Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Maksudnya gimana tuh? Ini anomali nih. Aku rada Bukan anomali, anomali. guys. Jalan-jalan di Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Yang tidak punya guru. Wah, itu Karena coba gini. jelaskan. Itu agak anomali sih buat aku di Indonesia. Coba Oke. jelaskan. Jadi gini. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki guru, ya baik yang memiliki guru atau tidak, melihat setiap maksudnya jalan di Tarim itu mungkin bentuk majaz ya. Oh, aja segitu ya. Jadi Kiasan berarti ya. setiap jalanan di Tarim itu pasti ada orang-orang yang sedang baca Al-Qur'an. Oh gitu. Seperti itu. Oh. Dan di sana kan kalau di sini di jalanan Indonesia, di jalanan Batu Nunggul banyak orang-orang yang judi. Oh iya, kalau sport lah, ya, sport, kalau ya. di sana enggak, kalau di sana itu pegangnya tasbih, pegang siwak, Oh, baca iya, kitab, iya. baca Quran. Jadi tidak ada yang menyibukkan mereka dengan hal-hal duniawi walaupun mereka sedang berdagang. Ah. Dan di sana itu anak-anak di sana itu sering membantu orang tuanya berdagang di pasar. Ah, oke. Dan anak-anak di sana ketika menunggu pelanggan itu sambil baca Quran, Wow. bukan sambil main FF. beda dengan di Indonesia gitu kan ya? Beda. Nah, itu Oke. maksudnya perbedaan dari segi jadi intinya di sana itu bukan hanya sekedar teori melainkan langsung dipraktekkan secara asli. Oke, ini kan pertanyaannya agak melebar sedikit ya. Aku Oke. kan tanya tentang masalah jalannya di Tarim itu menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Itu maksudnya gimana gitu, Iya, Bos? maksudnya setiap masuk Apa yang tadi setiap di jalan pinggir jalan itu adalah orang-orang jadi guru gitu, jadi pelajaran apa gimana coba? Jadi coba. maksudnya gini, setiap masuk ke setiap sudut di Tarim, kita pasti menemukan satu pelajaran baik yang tidak diucapkan, hanya sekedar melihat itu sudah menjadi pelajaran. Oh, tapi bisa dijadikan hal itu jadi guru gitu kan? Apa gimana Jadi aja? Bisa maksudnya kiasan. Jadi maksudnya jadi guru itu setiap kita melihat sudut perjalanan jalan-jalan sudut Tarim, Ah. itu kita pasti menemukan pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Itu kan Oh, maksudnya iya, guru iya. secara tidak langsung Oh kan. gitu. Jadi ini pelajaran bukan Iya, guru. Kalau jadi- guru kan tidak kayak semacam spesifik lah ya. Iya, Kalau guru maksudnya itu- ya secara majazi aja itu mah. Oh, secara Mas. majazi Iya, ya. Jadi kalau bisa disederhanakan itu semacam kayak i'tibar. jadi bagi secara tidak pelajaran gitu secara kan. tidak langsung kita melihat sudut-sudut jalanan di Tarim itu seakan-akan memberikan pelajaran bahwa bahkan ada kakek-kakek yang sudah tua Hmm? itu ya masih bergelut dengan ibadah, masih bergelut dengan Oh, Quran seperti gitu, itu ya. ya. Dan bahkan yang paling spesial, Hah? warung-warung di Tarim itu setiap azan pasti tutup. Oh gitu. Pasti tutup. Jadi gimana tuh? Misalkan kita lagi beli makanan dan itu posisi lagi sholat zuhur ya, sebentar lagi jam 12. Allahu Akbar, itu langsung tutup. Apa ngelayanin dulu? Apa gimana? Enggak, langsung tutup. Wah, Tutup dulu. tutup dulu. Tutup Jadi dulu, tungguin dulu ke Hah? masjid dulu, baru pulang lagi ke situ. Oh, Kecuali yang jadi- sudah makan ya. Kalau sudah makan itu biasanya ditutup dulu, yang Hah? makan di dalam. Nah, biasanya di dalam itu ya ada namanya pelayan-pelayannya itu. Pelayan-pelayan, sebagian pelayannya di situ nanti rollingan. oh, gitu. Jadi sebagian pelayan ke masjid dulu, nanti udah pulang dari masjid pelayan yang nungguin seperti itu. Itu pasti. Itu pasti Nah, ya, itu keren seperti itu. itu. Dan Keren. itu hal yang tidak Anda temukan di Indonesia gitu. Tidak ada. Masa sih? Anda apa belum pernah keluar Maksudnya sini? bukan tidak ada, Hah? sesuatu yang jarang terjadi mungkin ya. Oh gitu. Seperti itu, sekarang Oke. yang jarang terjadi. Jadi itu pelajaran ya guys ya dari mahasiswa Yaman nih tentunya ya. Di mana Anda tuh berkuliah nih? Al-Gopi. Al-Gopi ya. Beda dengan PWI nih guys.
Malawi. Malawi. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan kedua itu dengan keadaan Yaman di sana, apakah di sana ada jalan tol? Gak ada. Kenapa? Sedangkan kayak katanya sebagian besar ada yang mengatakan Tarim itu kota yang sangat kaya gitu. Dan banyak hal-hal yang keajaiban seperti itu. Berarti tidak ada tol. Terus akses jalan itu seperti apa yang Anda pernah ke sana? Itu seperti apa? Bisa ceritakan? Jadi jalanan di sana itu ya aspal, cuma kayak nggak ada namanya jalur yang seperti tol-tol gitu. Ya khusus ya tol road. Jalan yang khusus gitu. Oke, jadi bebas orang mau motor, mobil masuk situ kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi mungkin nggak tahu juga kalau permasalahan ekonomi di Yaman itu seperti apa. Cuma saya tahu sedikit bahwa katanya ya wallahu alam, katanya Yaman itu ya sering dimanfaatkan oleh Saudi. Maksudnya dalam segi apa itu dimanfaatkan? Ya kan di Yaman itu kan aslinya SDA, sumber daya alam paling kaya di daerah Timur Tengah itu di Yaman aslinya. Oh ya, aku pernah dengar juga sih. Ya, di Yaman. Nah, karena Yaman itu dijadikan kelinci percobaan oleh Saudi. Oh gitu. Ya, jadi sering dipalakin anjing ku si Saudi, bangkes ya Saudi. Anda mau ke Mekah kemarin ya, jangan begitu Anda ya. Ya itu pemerintahannya. Pemerintahannya benar ya. Kita kan Mekah ya beda ya. Oke. Lanjut. Seperti itu. Jadi sering diambil cuma Yaman tidak mendapatkan hasil daripada SDA tersebut. Oh, jadi itu hanya yang saya tahu, tapi Allah alam. Ya kayak di negara kita bagian timur lah seperti itu mungkin ya. Gitu lah. Oke, lanjut. Ya seperti itu. Mungkin kalau ekonomi saya kurang begitu tahu. Nah, oke, sekarang lanjut ketiga ya pertanyaannya itu untuk di sana itu apakah benar pasir Tarim itu sangat begitu ada keajaiban apa tidak? Soalnya katanya di sini ada yang jual pasir Tarim, guys. Pasir Yaman ya. Sampai itu gimana? Bener nggak itu? Di sana ada nggak yang jual pasir Yaman? Itu sebenarnya, guys, yang menghujat orang Indo kan, yang seperti itu. Itu sebenarnya yang mengkultuskan pasir Tarim barokah itu sebenarnya orang Indo juga. Orang Indo ya? Asli. Oh gitu. Saya tanya kepada orang Yamannya, Mas, apakah benar pasir-pasir di sini ini berkah? Enggak, itu orang Indo aja itu yang ngada-ngada katanya. Gitu. Iya. Misalkan ada satu tempat, wah ini tempat barokah karena pernah disolati oleh ini. Itu sebenarnya orang Yaman tidak mempercayai hal itu. Oh, sebenarnya. Iya, jadi yang menjual pasir Tarim itu sebenarnya orang Indo. Orang Indo ya? Orang Indo yang menghujat juga orang Indo. Emang susah sih ya. Oh, jadi sebenarnya orang Tarim sendiri di sana tidak mempercayai hal itu. Bukan tidak mempercayai, ya mungkin itu mah kan kepercayaan masing-masing. Kita kan mempercayai keberkahan Wali Songo kan. Ya itu juga mereka mempercayai terhadap leluhur-leluhur mereka. Itu mah hanya sekedar. Cuman hal itu jadi anomali di sana gitu kan. Tidak dikultuskan, tidak dikoar-koarkan. Orang Tarimnya juga tidak mengkoar-koarkan. Itu hanya orang-orang Indo aja yang mungkin cari follower dan cari sensasi saja. Oh gitu. Jadi inget guys, orang Indonya ya guys orang ya. Indo itu kan yang membesar-besarkan berarti yang kalian searching di Shopee ada yang jual pasir inat. Pasir inat itu pasirnya ini makomnya kakeknya Habib Umar bin Hafid. Oh, gitu. Menjual pasir inat satu botol Sprite 3.500.000. What the fuck, serius? Dan itu orang Indo yang jual ya. Itu ditertawakan. Saya ngasih ke orang Tarimnya, saya ngasih, Pak, ini lihat Pak, ada orang Indo yang seperti ini. Itu ditertawakan. Ngapain katanya seperti itu. Jadi mereka hanya sekadar mempercayai dan tidak memperjualbelikan keberkahan orang-orang sana itu. Oh, jadi bener-bener aslinya orang sana tuh zuhud lah gitu kan. Iya. Cuman emang orang-orang kitanya yang mungkin terlalu mengkultuskan ya. Nah, gitu. Itu yang salahnya. Kadang-kadang sebenarnya yang muncul itu sebenarnya dari mahasiswa Indo yang kuliah di sana. Jadi bukan dari penduduk sananya. Penduduk sananya mah tidak pernah menyinggol kita kan. Oh ya, tujuannya apa sih orang oknum itu? Gue bingung. Apa buat ini kali mungkin ya? karena dia punya privilege mahasiswa di luar negeri. Jadi bisa justip gitu ya. Justip pasir guys. Jadi orang justip. Jadi LV ini jadi pasir anjir. Jadi itu menjadi menjembatani buat mereka mencari follower dan mencari duit lewat sosial media, mungkin seperti itu ya. Tapi tapi bener sih bangke banget sih orang kayak gitu, bener-bener yang ngejual-jual. Parah ya. Fuck anjing. Nah itu jadi apa namanya, dan bahkan yang saya dengar framing di Indo yang
mengecek Tarim bahwa khurafat itu datang dari Tarim, ternyata khurafat itu di Tarim tidak ada khurafat. Bahkan cerita rantai emas yang khurafat itu bukan gimana? ada di Tarim. Di mana itu sebenarnya, Bos? Ya kan? Jadi tapi banyak orang-orang yang memfitnah bahwa itu adalah datang dari Tarim. Jadi banyak orang-orang yang menyudutkan bahwa khurafat itu datang dari Tarim sendiri. Padahal yang rantai emas saja itu bukan dari Tarim sebenarnya, itu dari Inat itu. Oh, dari Inat ya. Inat itu bagian Tarim bukan sih? Bukan, beda. Jadi Tarim itu desa. Oh, desa ya, Desa, satu iya. desa gitu kan. Jadi Inat itu yang tadi yang pasir 3.500.000 Oh, itu. Inat itu ya. Ya, Umar Al-Hamid ya. Umar Al-Hamid ya. Kalau itu yang apa nama berarti rantai emas fix itu bullshit ya? Apa gimana tuh? Kalau dibuktikan secara ilmiah, itu ya tidak masuk ilmiah. Sebenarnya kalau bisa nurunin rantai emas sih pasti di Tarim itu apa Yaman itu jadi kota termegah lah mungkin ya. Iya sebenarnya Bisa kan apalagi pasir bisa jadi emas katanya kan. Ya sebenarnya itu kan jadi kan namanya kan orang-orang dulu itu kan wali-wali Allah gitu Iya, ya. iya, Bukan betul. hanya di Yaman saja, yang wali itu di Indonesia juga banyak Ya, kan. contoh. Banyak yang guru saya tuh di Buntet, Iya, Kiai iya. Haji Abbas itu kan yang ada satu karomahnya itu melempar kacang jadi tentara. Itu Iya, kan iya. kalau diceritakan ke halayak umum kan jadi lucu. Iya sih. Cuma kita sebagai Iya, santri benar. meyakini terhadap karomah-karomah para kiai-kiai dan para guru-guru. Iya benar. Nah, begitu Kalau pun saya di pun sana. saya pun percaya sama karomah kayak semacam kayak Abbas gitu kan melemparkan ada pesawat di atas itu dilempar pakai tasbihnya tuh sampai jatuh kan gitu. Ya secara tidak langsung kalau secara ilmiah kan ya itu masing-masing orang percaya gitu. Tapi mungkin saja pada waktu itu lagi melemparkan tasbih kan ada sebagian pesawat dari dari Amerika mungkin yang lewat dan menghantam jet tersebut jadi jatuh gitu. Mungkin ya, maybe ya. Gua nggak ke situ guys, cuman ya mungkin secara ilmiahnya seperti itulah mungkin ya. Iya, jadi inti nama ya Cuman yang jadi masalah itu mungkin menurut saya jadi karomah itu seperti kayak berlebihan bos kalau menurut saya tuh ya gitu. iya, jadi berlebihan. Artinya gini, karomah itu yang salahnya itu ketika menceritakan karomah di khalayak umum. Iya, sebenarnya sih nggak masalah dia menceritakan umum atau secara privat juga nggak masalah. Cuman kan kayak semacam Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali. Nah, itu bisa Itu yang jadi anomali. bisa dibuktikan secara ilmiah, Mas, kalau itu. Oh, kalau itu bisa dibuktikan secara karena sedangkan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari kalau ada orang yang pernah Mi'raj langsung ketemu Allah itu bisa dikatakan kafir loh, Bos. Itu Anda ada. Nah, itu gimana coba sebagai santri Anda menjelaskan hal tersebut gimana coba seperti? Nah, jadi di dalam bahasa-bahasa kekasih Allah itu ada namanya itu syatohatul aulia. Jadi kata-kata nyeleneh dari para wali. Oke. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aja pernah berkata, Tuhanmu itu berada di bawah kakiku. Oh gitu. Nah, itu kan namanya syatohatul aulia. Jadi sebenarnya gimana ya? Jadi banyak hal-hal yang terlalu dipaksakan gitu. Kayak Mi'raj 70 kali. Sedangkan jadi kan kalau kita namanya Ahlussunnah wal Jamaah kan mengerti dengan yang namanya ini ya, apa sih namanya karomah. Saya juga pun percaya karomah, cuman terlalu over menurut saya gitu. Kalau untuk sampai kalau kayak Al-Halaj kan ya Al-Imam Fakih Al-Muqaddam itu pernah dia mengatakan bahwasanya anallah gitu kan. Kayak Al-Halaj itu ada di Syajaratul Mubarakah tuh kitabnya, Bos. Jadi semacam hal itulah gitu menurut saya. Terus ada lagi yang Mi'raj 70 kali. Parahan mana sama kata-kata Syekh Abdul Qadir? Yang mana tuh? Tuhan kalian ada di bawah telapak kakiku. Itu ada dalam kitab apa itu? Itu banyak diceritakan oleh kiai-kiai. Ya maksudnya nggak harus makanya. nggak gini lah, maksudnya kita kalau ngomong di podcast ini kan harus berdasarkan referensi dan data-data yang valid lah, bener bisa dibuktikan secara data gitu maksud saya tuh gitu. Kalau Oke. kita kan yang berseliweran itu kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan seperti itu mungkin nanti kita harus cari dulu referensinya bener nggak dalam Ya, itu tafsir makanya- dan syarah itu seperti apa Ya syarahnya, iya, tentang gitu. Said Fakih Muqaddam juga referensinya dari mana dan bisa dibuktikan, dan saya banyak referensi-referensi yang bukan hanya Said Fakih Muqaddam yang mengatakan pernah Mi'raj. Oke. Imam
anak Sabandi, beliau pernah mengatakan bahwa saya pernah mi'raj. Cuma nanti saya jelaskan bahwa mi'rajnya para aulia itu berbeda dengan mi'rajnya para nabi. Nah, seperti apa mi'rajnya itu? Coba bisa dikatakan. Apa langsung bertemu Allah langsung secara kayak seperti Nabi Muhammad? Tidak. Jadi Seperti secara apa, zahir kan ya kalau dibilang mi'raj ya, kita juga orang Islam dan setiap sholat kan kita namanya mi'raj ya kalau di dalam ilmu tasawufnya gitu. Tapi kan mi'rajnya kita berbeda gitu dengan para Berbeda. nabi gitu kan ya. Mi'rajnya itu hanya sekedar secara ruhi gitu kan. Ruhnya itu mendapatkan orang yang paling tinggi itu mendapatkan kenikmatan dalam sholat gitu bos, maksud saya tuh. Nggak sampai melihat Allah gitu, enggak, tapi dia merasakan kenyamanan, kenikmatan dan ketenangan yang tidak bisa dibayarkan dengan kata-kata. Itu mungkin puncak tertinggi dari suatu kehusyuan sholat ya, dan itu mungkin mi'rajnya orang beriman yang tinggi gitu maksud saya. Nah, maksud Anda itu yang pakai muqaddam seperti apa mi'rajnya itu? Apa benar bertemu Allah gitu kan? Atau seperti apa? Coba bisa dijelaskan itu. Jadi mi'rajnya bukan saya pakai muqaddam doang ya. Maksudnya mi'rajnya para wali, para wali. Kan banyak wali-wali juga yang mengatakan saya u'riju. Jadi u'riju saya dimi'rajkan oleh Allah ke sana. Itu banyak. Itu dalam kitab apa kalau mulai tanya? Anjir, banyak anjir di kitab banyak. Kitab apa dong yang ini belajar? Ya, yang paling masyhur dan ini kan Syajaratul Mubarakah gitu, yang biasanya itu kan ada kitabnya itu Syajaratul Mubarakah, bos. Ntar saya kirim referensinya. Nah, cobalah referensi nanti dikirim dan kita akan diskusikan nanti guys ya. Dan saya mau tanya lagi, sebenarnya Fakih Muqaddam itu kan banyak framing dari Kiai Imad ya. Itu tokoh fiktif katanya bos, jadi tidak ada tokohnya itu. Jangan pegang-pegang sini. Ya ada. Lanjut, itu tokoh fiktif itu gimana sih? Atau benar ada? Ada. Dan orang Yaman, orang Tarim tahu Fakih Muqaddam. Iya. Said Fakih Muqaddam itu kan udah ini sekali ya, udah apa namanya, udah terdahulu sekali. Itu ya surah wal istifadah gitu kan. Maksudnya surah wal istifadah itu udah kayak sekitar kenal Imam Asy-Syafi'i dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi surah itu bisa dibuktikan secara histori, dan istifadah itu bisa secara kan datanya itu ada gitu dari karangan kitabnya, dari saksi kehidupannya, saksi hidupnya, jadi sampai orang-orang itu banyak gitu bos. Iya. Ya sejarah mengatakan dan sejarah mencatat bahwa Said Fakih Muqaddam itu ya ada gitu Said Fakih Muqaddam itu kan artinya gini. Said Fakih Muqaddam itu adalah jadi nenek moyangnya para Ali Ba'alawi itu gitu mempusatnya kan. Itu ke Said Fakih Muqaddam. Ya kan secara sekarang kan banyak yang framing bahwasanya Sayyid Al-Fakih Al-Muqaddam itu masyhurnya melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Maksud saya itu karangan-karangan yang bisa dibuktikan secara historis dan data surah wal istifadah itu bisa nggak dibuktikan seperti karangan beliau. Minimal tidak ada karangan, ada imam yang menuliskan tentang kehidupan beliau gitu. Ada banyak. Siapa tuh contohnya bos? Ya saya tidak tahu kalau contohnya, cuma ada. Jadi Lu bagus dah, aja ini Santri Ahmad ini jangan nggak boleh taklid ya. Semua itu harus pakai data. Wala takmal bisa anjing PWI dah gimana cegana teh. Yang gimana bos? Gimana nih bos? Ya saya tidak ahlinya, saya tidak mendalami hal itu. Mungkin orang-orang yang mendalami hal itu yang memiliki data-datana. Ya sama seperti kenapa Anda meyakini Wali Songo itu ada? Ya saya kan ada turunannya. Itu juga ada turunannya. Satu, yang kedua ada semacam kayak apa sih namanya ya? Kayak prasasti. Kalau prasasti apa sih namanya sih? Kalau kitab sejamannya itu ada loh, kitab sejamannya Wali Songo itu ada gitu. Nah, contohnya. Enggak, gue pengen ngomong lupa anjing namanya tuh gue lupa. Kita tidak mendalami guys. Enggak. Gitu. Kalau Wali Songo itu udah jelas pasti ada. Iya, guys. apa buktinya dari ada segi Wali Songo? Manuskrip. Oke. Nah itu gue pengen ngomong tadi manuskrip anjing. Ada nggak manuskrip? Ada manuskripnya. Ya itu bisa dibuktikan di setiap penjarahannya itu ada. Jadi ada kuncian-kuncian khusus atau keturunan-keturunan yang dari dahulu itu yang menempatkan ketika beliau meninggal, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Maulana Malik. Itu bisa dibuktikan secara historis, tidak ada kuburan 2, 1 gitu, bos. Ya emang ada di sana. Ya mungkin sih Sunan Bonang sih katanya ada 2 sih. Gue juga nggak tahu ya guys ya. Cuman ya surah wal istifadah lah. Maksudnya Wali Songo itu sudah terkenal, seluruh Indonesia itu tahu gitu. Beliau itu ada dan mensyiarkan Islam di Indonesia gitu maksud gue. Nah, ini santri aman ya teman-teman. Jadi buat para PWI atau para pecinta Ki Imad silahkan nanti diundang ya Pak Haji Romawi Rama ini santri aman ini, ada saya nih ya. Oke lah. Mungkin tentang ini sekarang ya, tentang habaib di sana sama perbedaan Habib di sini sama Habib di sana bisa diceritakan gimana? Coba. Jadi
intinya kalau Habib di sana itu sangat berbeda dengan para habaib di Indonesia. Tidak semua maksudnya ya. Ya Habib di Indonesia juga ada yang memang beliau torikohnya mengikuti torikoh guru-gurunya yang ada di sana, sehingga ya mereka juga para habaib yang di sini karena mengikuti torikoh para guru-gurunya ya di sini ya ngaji gitu, ngaji tentang ilmiah. Jadi kalau di sana itu hampir tidak ada yang menceritakan tentang hurufat. Saya juga aneh, kok ada Habib di sini kok itu mengikuti torikohnya siapa? Wong guru-gurunya aja nggak pernah nyeritain hal-hal yang hurufat seperti itu. Seperti itu, maksudnya tidak ada hurufat yang over gitu kan? Over gak ada. Iya mereka hanya sekedar meyakini aja. Hanya sekedar dia seperti itu aja. Jadi berbeda, sangat berbeda ya. Sangat Ketika berbeda. Anda tahu Habib di sini dengan Habib di sana berbeda ya. Sangat berbeda. Habib di sana itu benar-benar bukan hanya teori, bukan hanya bisa ngomong. Mereka itu mempraktekkan apa yang dia tahu. Oh iya. Mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah. Udah seperti dokter ya, bahkan, dokter ya, dokter. Bahkan kata Kiai siapa tuh, Kiai Dilirboyo. Kiai Dilirboyo itu ketika menerangkan Fathul Qorib, kalau kamu ingin melihat teori kalau kamu ingin melihat praktek asli yang ada, teori-teori yang ada di dalam kitab, pergilah ke Yaman, karena di Yaman itu kamu akan melihat teori-teori di dalam kitab itu dipraktekkan secara asli. Seperti itu. Ya itu kata siapa ya? Kata gurunya teman saya. Oh gitu. Pernah cerita yang siapa itu? Siapa namanya? Bisa di Fikri. Cuma nama gurunya ini siapa? Mustahiknya. Lupa. Seperti itu. Karena memang di sana itu ya tadi yang saya katakan tadi. Jadi mempraktekkan terhadap sunnah-sunnah kanjeng Nabi itu benar-benar mereka sangat jaga. Jadi warisan para nenek moyang mereka yang jadi intinya di sana itu tidak menjual agama lah gitu. Menjual agama dan tidak mempermalukan nama kehabibannya. Kalau di sini benar-benar layak di sana disebut Habib, disebut orang soleh. Iya. Jadi meskipun dia bukan Habib ya, kayak semacam Syekh Grand aja, kita ibaratnya lihat akhlak dia, keilmuan dia yang bermanfaat bagi para pelajar ya oke lah gitu ya. Tapi kalau di sini jarang sih yang seperti itu, Bos. Kalau di sini tuh rata-rata ya begitulah gitu kan, menjual agama gitu kan, menjual produk atas nama berkah masih surga ya gitu. Banyak lah di sini ya, ada masalah kiswah Nabi gitu kan. Di sini tuh ada kiswah Nabi yang ya orang mau mencium pakai uang gitu, Bos, maksudnya. Jadi menurut aku sih di sini udah semacam pencorengan terhadap nama baginda lah ya. Kalau sesuai dengan nama Nabi Muhammad sih gitu kan, dia mengaku turunan Nabi, terus akhlaknya yang nggak jauh dengan Nabi, ya mungkin kita it's okay lah kita kan. Tapi kalau ada orang yang mengaku, yang bikin saya jadi dengan PW itu ya guys ya, jangan masuk PW itu. Jadi banyak yang menyakiti hati saya gitu. Maksudnya menyakiti hati itu orang yang mengaku zuriyah Nabi Muhammad ya tentunya ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya jangan pernah ngurusin nasab orang. Bukan nasab orang, Bos, yang aku urusin ya. Tetapi ada orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad, akhlaknya jauh, malah mencoreng nama Nabi Muhammad. Ini kira-kira kalau bapak kamu digituin itu gimana rasanya? Mengaku-ngaku nama bapak kamu sedangkan bapak kamu itu orang baik gitu. Kan orang baik tapi akhlaknya jauh dari bapak kamu, itu gimana? Pasti kan Anda ada perlawanan, ada klarifikasi minimal gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, aduh alangkah baiknya deh kalau bisa mah gitu kan, jauh-jauh lah gitu kan dengan nama-nama Habib dan zuriyah Nabi itu. Cukuplah kita menjaga nama Nabi Muhammad itu dengan ya akhlak baik aja gitu, tanpa harus mengaku-ngaku di dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Apa itu anjir? Kayak gitu kan, nggak pantas kalau menurut gue. Itu ada orang ngaku cucu Nabi seperti itu tuh nggak pantas gitu kan. Jadi harus bisa diklarifikasi lagi, akhlaknya dibaikin lagi, dan stop lah cerita-cerita yang membuat orang-orang itu menjadi semacam gimana ya, kalau secara itu terbelenggu dengan doktrin gitu, Bos. Gitu. Jadi tidak akademisi lah gitu. Ya boleh kita namanya orang Islam percaya dengan yang gaib, karamah. Tetapi hal itu mungkin bisa dengan di zaman sekarang gitu. Kita harus melebihkan terhadap sesuatu yang lebih ilmiah gitu. Ilmiah dan secara data historis bisa dibuktikan gitu. Supaya apa? Masyarakat kita jadi cerdas, bisa memilih dari sesuatu yang tidak membodohi mereka gitu. Kan banyak yang hal tersebut membodohi menurut saya gitu dengan cerita-cerita tersebut. Jadi masyarakat kita jadi bodoh, gampang dibodohi, dijual agamanya gitu kan. Kadang juga dia semacam gimana ya, kayak
Jadi orang itu mungkin mendoktrin mengagung-agungkan leluhurnya supaya dia mendapat privilege. Itu kan menurut saya agak kurang pas gitu kan. Habib kebab, Habib kebab. Habib kita boleh ya, itu ala Habib. Aku pun di sini tidak menyeluruhkan Habib seperti itu. Ya, tidak ya, oknum oknum lah sama. Karena gitu. ya Karena ada sebagian di juga setiap kayak Habib kelompok Ali itu pasti Zainal Abidin. ada oknum. Iya betul. Habib Kayak- ya ada oknum, Yang aku Kiai suka ada itu ya, oknum, Gus Habib- ya ada oknum, pemerintah ya ada oknum. betul. Yang Tapi kita kalau benci bisa itu oknum. tapi kalau dikumpulin sih biasanya banyak sih gitu kan rata-rata gitu. Makanya aku paling suka tuh Habib Ali Zainal Abidin yang di Malaysia itu enak banget itu kan, bener-bener bagus cara penyampaiannya gitu. Seperti itu sih boy. Tapi ya yang saya Habib banyak Jindan. itu Habib Jindan boleh ya. Yang paling enggak lah itu kan kayak itu kan mencoreng lah menurut gua sebagai pecinta Rasulullah ya, gue juga sama gitu, belum bisa seperti akhlak Nabi, tapi harus dijaga banget itu kan, kita marwah Nabi Muhammad itu benar-benar harus dijaga nama baiknya, jangan sampai orang-orang nonis tentunya gitu kan, orang-orang non-Islam yang melihat kelakuan orang-orang, apalagi dia mengaku zuriyah Nabi gitu loh, mau seperti apa gitu, masa katanya zuriyah Nabi seperti itu kan jauh. Harusnya apa guys, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah gitu kan. Jadi orang yang harus membedakan juga nih kan, kalau di sana kan keilmuan yang di ini kan ya, kayak tafsir hadis gitu kan, oke gitu. Terus saya tuh seperti itu, kayak semacam hujan susu aja bisa diklarifikasi nggak tuh hujan susu? Emang aja. Ada. Sah. Nah, makanya Anda harus banyak-banyak lihat konten di Indonesia tentang para habaib di sini. Jadi Anda tahu gitu, nanti bisa diklarifikasi di zaman itu. Ada yang menurunkan hujan susu, perantai emas, terus apa pasir bisa menjadi emas. Bahkan ada banyak hal-hal yang seperti menghidupkan orang mati yang lagi dikubur, digali lagi baca Quran katanya. Iya, Anda kan santri, nggak boleh gitu. Anda kan hal Enggak, ini ya. saya menertawakan orang yang menceritakannya, bukan Itu Habib, menertawakan bro. ceritanya. Jadi Kalau ceritanya wallah alam mungkin benar mungkin. jadi dia tuh tidak. digali, ceritanya lagi digali kuburannya. Saya Terus melihat menertawakan itu. mayat-mayatnya itu lagi baca Quran, apa katanya? Tutup lagi katanya. Itu ada. Itu juga Ada saya tidak setuju orang-orang ya, yang bener menceritakan ya, hal gitu ya. itu. Kita Bener, juga bener, sebagai santri-santri yang diam. Saya sangat cinta, saya tidak personal ya guys. Bener demi Allah Rasulullah, saya tidak personal sama siapapun. Sama Habib yang sekalipun. Saya tidak suka dengan ininya aja gitu, mencoreng nama Rasulullahnya aja. Kita tetap berteman kok gitu. Jadi jangan sampai menggema-gema banget sih kita tuh kayak pengen dapat cucu Nabi gitu, biar dapat apa sih kayak gitu. Berarti penting akhlak bos, akhlak, keilmuan dan bermanfaat Anda di masyarakat. Apa dedikasi Anda di masyarakat gitu maksud gue. Itu aja. Jadi pesan-pesan buat para Habib yang ada di Indonesia gimana sekarang? Pesan-pesan ya lebih hati-hati di dalam berbicara dan menyampaikan. Oke, terus Jadi ya sampaikanlah hanya ilmu-ilmu aja, nggak usah cerita-cerita. cerita-cerita apa maksudnya tuh? Yang mendidik umat lah. Yang mendidik umat gitu ya. Oke. Dan ada pesan-pesan juga buat para muhibbin yang lain. Karena Hah? saya tidak berhak memberikan pesan-pesan kepada beliau-beliau karena beliau-beliau lebih mengerti daripada saya. Oh gitu. Anjir. Oke, kita next time kita lanjut lagi ngobrol dengan P. Santri aman ya guys ya. Oke. Next, check sih dah. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu.